Kombinasi dapat kita gunakan untuk mencacah elemen yang sifatnya tanpa urutan dan tanpa pengulangan. Jadi kombinasi dinyatakan seperti ini ya. C n, R sama dengan n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurangi r faktorial. Ini ada contoh kasus ya. Jadi ada berapa banyak cara memilih dua orang perwakilan kelas ya dari kelas yang beranggotakan 3 mahasiswa. Jadi di sini dua orang perwakilan ya, berbeda dengan yang tadi kita memilih dua orang yang masing-masing satu sebagai ketua, satu sebagai wakil. Kalau di sini kita tidak ada jabatan tertentu ya, jadi hanya dua orang perwakilan ya. Jadi solusinya misalkan 3 mahasiswa tersebut kita sebut dengan si A, si B, dan si C. Maka yang dapat mewakili kelas tersebut adalah alternatif pertama bisa A dan B, A dan C, dan B dan C ya. Jadi ada 3 cara ya. Jadi A, B ini sama dengan B, A ya. Karena kelas yang diwakili oleh A, B itu sama saja dengan kelas yang diwakili oleh B, A ya, tidak ada bedanya. Karena masing-masing sama-sama sebagai perwakilan kelas ya. Tidak memiliki jabatan tertentu ya atau peran tertentu. Jadi untuk kasus ini kita bisa menggunakan kombinasi karena dia yang pertama sifatnya tanpa urutan ya. Kita lihat di sini A, B kemudian B, A ya, di mana A, B disamakan dengan B, A. Kita lihat elemen berikutnya tidak ada yang B, A, sehingga di sini dia tanpa urutan ya. Jadi A, B dianggap sama dengan B, A ya. A, C juga dianggap sama dengan C, A ya. B, C sama dengan C, B ya. Jadi yang ini tidak kita hitung ya, karena urutan tidak kita perhitungkan ya. Jadi dia di sini tanpa urutan ya. Kemudian dia tanpa pengulangan ya. Jadi tidak ada perwakilan yang berisi A, ya, B, B atau C, C. Jadi dia tanpa pengulangan. Karena dia sifatnya tanpa urutan dan tanpa pengulangan, maka kita bisa menggunakan kombinasi. Jadi di sini C dalam kurung N, R ya. C dalam kurung N, R. Kita lihat N-nya berapa ya. N-nya adalah ini dari total 3 mahasiswa ya. Ini adalah N. N sama dengan 3. Dari 3 diambil berapa? Diambil 2 ya. Sehingga 2 ini adalah nilai dari R ya. R sama dengan 2. Jadi kita masukkan ini adalah kombinasi dari 3 diambil 2 ya. Sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 3 dikurangi 2 faktorial ya. Jadi sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial 1 faktorial ya. Jadi nilainya adalah 3 ya. Kita lihat hasilnya sama dengan perhitungan manual ya. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memilih 2 orang perwakilan kelas dari 3 mahasiswa. Jadi ini adalah kombinasi di mana sifatnya dia tanpa urutan dan tanpa pengulangan. Kemudian ada pula kombinasi dengan pengulangan ya. Jadi sesuai dengan namanya, dia memiliki sifat. Yang pertama dia tanpa urutan, dan yang kedua dia boleh ada pengulangan ya. Dimana untuk rumusnya dia C N, R dengan pengulangan. Ini adalah sama dengan C dalam kurung N ditambah R dikurangi 1, R ya, atau diambil R ya. Jadi kita lihat dari contoh kasusnya, ada berapa banyak cara membeli 3 gelas minuman ya di pedagang yang menjual 2 macam minuman ya. Jadi kita pergi ke suatu warung misalnya, di mana di warung itu dia menjual 2 macam minuman ya. Tetapi kita membeli 3 gelas minuman.
ada berapa macam cara. Jadi kita misalkan dua macam minuman ini adalah minuman A dan B ya. Kemudian maka cara membeli 3 gelas adalah, jadi cara yang pertama, bisa saja kita membeli semuanya adalah minuman A semua ya. Kemudian cara kedua kita membeli 2 gelas A dan 1 gelas B ya. Kemudian cara ketiga 1 gelas A dan 2 gelas B. Dan cara keempat adalah 3 gelas yang isinya adalah B semua. Jadi di sini kita dapatkan ada 4 cara ya. Ini kalau kita hitung secara manual ya. Kita lihat di sini dia sifatnya tanpa urutan ya. Jadi kalau kita lihat AB ini sama dengan ABA atau BAA ya. Ini adalah pembelian yang sama ya, karena dia sama-sama 2 gelas A dan 1 gelas B ya. Begitu pula untuk yang ABB itu sama dengan misalkan BAB atau BBA ya. Ini adalah pembelian yang sama ya, sehingga tidak kita perhitungkan ya. Karena untuk yang ini dia sama-sama 2 gelas B dan 1 gelas A. Jadi sifatnya dia yang pertama dia tanpa urutan, kemudian yang kedua dia boleh ada pengulangan ya. Kita lihat ketika kita sudah beli A, maka kita juga bisa pesan A lagi ya, A, di mana semuanya A. Jadi dia boleh berulang ya. Ini juga dia melakukan pengulangan ya. Untuk yang B juga ini dia berulang ya. Ini juga dia berulang. Jadi dia sifatnya boleh ada pengulangan ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan kombinasi dengan pengulangan ya. Jadi C dalam kurung N, R dengan pengulangan ini sama dengan C N plus R min 1, R ya. Sekarang kita lihat nilai N-nya berapa dan R-nya berapa ya. N ini adalah jumlah berapa macam minuman yang dijual ya. Jadi di sini N sama dengan 2. Dari 2 itu kita ambil 3 ya, kita ambil 3. Jadi 3 ini lebih besar daripada N-nya ya. Jadi ini R sama dengan 3 ya. Dari 2 kita ingin menghasilkan 3. Jadi kita masukkan di rumusnya ya. Jadi C dalam kurung N plus R, jadi 2 plus 3 dikurangi 1, kemudian koma R ya. R-nya adalah 3 ya. Jadi sama dengan C dalam kurung 2 ditambah 3, 5 ya. 5 dikurangi 1, 4. 4,3 ya. C 4,3 ini sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 4 dikurangi 3 faktorial ya. Ini sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti dia tinggal 4 ya. Jadi ada 4 cara, kita lihat hasilnya 4. Sama dengan ketika kita menghitung dengan cara manual ya. Sama-sama dia menghasilkan 4. Jadi ini adalah kombinasi dengan pengulangan untuk elemen-elemen yang tanpa urutan dan boleh ada pengulangan.